Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, apa kabar? Semoga senantiasa semuanya berbahagia. Sudah tahukah Anda bahwa sosok pahlawan wanita tak hanya Raden Ajeng Kartini saja, namun sosok-sosok ratu yang juga menjadi pelopor di Indonesia di zaman-zaman dinasti kerajaan juga tak kalah hebatnya. Nah, salah satu yang tercatat sejarah sebagai sosok pemimpin wanita nan bijaksana adalah Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Siapakah beliau? Oke, simak ulasan berikut ini sampai selesai ya. Oh ya, sebelumnya di sini saya hanya bercerita, dan untuk channel-channel yang membahas tentang situs-situs kerajaan dengan berbagai referensi dan pastinya juga dengan audio yang luar biasa, dengan visual yang luar biasa, Anda bisa menyimak beberapa channel berikut. Adalah channel ACC Channel. Nah, ACC Channel ini membahas dengan beragam referensi dan memaknai dengan berbagai macam sudut pandang, luar biasa. Kedua juga ada Arkeovlog. Di sini Anda akan dipandu oleh Mas Wicak, salah satu tim dari BPJB Jawa Timur. Juga ada Bongko Tanpring, serta ada Join Media dan beberapa channel lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Anda juga akan diajak datang langsung ke tempat-tempat bersejarah peninggalan Majapahit. Oke? Kita akan membahas tentang Ratu Tribhuwana Tunggadewi kembali. Siapa saja pasti sudah mengenal atau setidaknya mendengar tentang kerajaan yang masyhur ini, Majapahit. Sosok siapa yang terlintas di benak Anda ketika mendengarnya? Pati Gajah Mada? Ya, benar sekali. Namun, mungkin sedikit saja yang mengetahui bahwa salah satu penguasa Majapahit adalah seorang wanita. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ratu Tribhuwana merupakan penguasa Majapahit ketiga, dan sang ratu merupakan penguasa di kerajaan Majapahit di generasi ketiga. Masa pemerintahannya bisa dibilang cukup lama, yakni selama 23 tahun dari tahun 1328 sampai dengan 1351 Masehi. Gelarnya Abhiseka sang ratu adalah diketahui dari prasasti Singasari pada tahun 1351, yaitu Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Kalau dirunut dari silsilahnya, beliau memang seorang putri yang berhak atas tahta kerajaan. Ratu Tribhuwana Tunggadewi memiliki nama asli yakni Dyah Gitarja. Nama sang ratu kemudian biasa disingkat dengan sebutan Tribhuwana. Beliau adalah seorang putri dari Raden Wijaya dan Dyah Gayatri, Dyah Dewi Gayatri. Raden Wijaya sendiri merupakan raja pertama di Majapahit sekaligus sosok yang mendirikan kerajaan tersebut. Sedangkan sang ibu yakni Gayatri merupakan putri dari Raja Kertanegara. Ratu Tribhuwana Tunggadewi mempunyai seorang adik kandung yang bernama Dyah Wiyat, juga seorang kakak tiri yang bernama Jaya Negara. Sebelum Ratu Tribhuwana Tunggadewi memerintah Majapahit, Jaya Negara telah lebih dulu naik tahta. Dan di dalam masa pemerintahan kakak tirinya ini, tepatnya dari tahun 1309 sampai 1328, Ratu Tribhuwana Tunggadewi diangkat menjadi penguasa bawahan di Jiwana. Gelarnya waktu itu adalah Bre Kaudu. Mungkin sedikit kalayak yang mengetahui bahwa Ratu Tribhuwana Tunggadewi ini naik tahta juga bukan berdasar keinginannya sendiri. Kenapa ia bisa memerintah kerajaan Majapahit adalah karena perintah dari sang ibu, yakni Dyah Dewi Gayatri. Ratu Tribhuwana Tunggadewi mulai memerintah tepatnya pada tahun 1329 setelah Jaya Negara meninggal pada tahun 1328. Namun begitu, sang ibu Dewi Gayatri meninggal dunia pada tahun 1350, maka berakhir pula masa pemerintahan Tribhuwana. Kisah ini
tertuang dalam kitab Nagarakretagama. Ya, catatan sejarah itu membuat kesan yang timbul menjadi simpang siur. Ditelaah dari Nagarakretagama, Tribhuwana resmi memerintah Majapahit dan didampingi oleh suaminya Kertawardhana. Jika Anda bertanya-tanya siapa dalang yang ada di balik penaklukan Sadeng dan Keta, maka sang ratulah otak dari peristiwa tersebut. Tepatnya pada tahun 1331, Ratu Tribhuwana Tunggadewi berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di dua daerah tersebut. Tak tanggung-tanggung, bahkan sang ratu sendirilah yang menjadi panglima dan berangkat sendiri untuk menyerang Sadeng, didampingi dengan sepupunya Adityawarman. Hal ini terjadi karena Gajah Mada dan Rakembar saling berebut untuk menjadi panglima dalam penumpasan Sadeng tersebut. Tak ingin membuang waktu, maka sang ratu segera meninggalkan keduanya dan mengambil alih posisi tersebut. Dan kisah ini tertulis dalam kitab Para. Tahukah Anda bahwa orang di balik suksesan sang patih adalah Ratu Tribhuwana Tunggadewi? Ya, selama menjadi anggota Bhayangkara Majapahit sebelum resmi memerintah, Ratu Tribhuwana Tunggadewi sudah menerka bahwa Gajah Mada memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Karena itu Ratu Tribhuwana mengangkat Gajah Mada menjadi patih Kahuripan saat ia sendiri menjabat sebagai ratu di Kahuripan dalam pemerintahan Jayanegara. Nah, masa emas perluasan wilayah Majapahit, jarang yang tahu bahwa masa kejayaan kerajaan Majapahit adalah justru saat kerajaan itu dikendalikan oleh seorang ratu. Masa pemerintah Ratu Tribhuwana Tunggadewi memang dikenal sebagai masa-masa perluasan wilayah kerajaan ini. Tak tanggung-tanggung, perluasan tersebut meliputi segala arah kepulauan di Nusantara ini. Tentu saja, itu adalah bentuk nyata dari pernyataan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada itu. Tepatnya pada tahun 1343, Majapahit telah berhasil mengalahkan Raja Kerajaan Pajeng yang ada di Bali. Dilanjutkan dengan Dalam Bedah Hulu, lalu berhasil menguasai seluruh kepulauan Bali. Tidak sampai di situ, pada tahun 1347 sang sepupu Adityawarman juga diutus untuk menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu. Adityawarman sendiri memang masih keturunan Melayu. Karena prestasinya itulah Adityawarman diangkat menjadi raja bawahan atau Uparaja Majapahit yang memerintah di wilayah Sumatera. Terlepas dari kapanpun berakhirnya masa pemerintahan sang ratu, ia tetap tidak tinggal diam dan terus menjadi pengarah untuk mewujudkan cita-cita agung Majapahit. Perjuangan tersebut lantas dilanjutkan oleh sang putra, yakni Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk resmi diangkat menjadi raja keempat Majapahit, menggantikan ibunya, yakni Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Di masanya, perluasan kerajaan ini berkembang pesat, bahkan hingga mencapai Wanin di ujung timur dan Lamuri di ujung baratnya. Akhir hayat sang ratu dari kesimpang siuran kapan tepatnya Ratu Tribhuwana Tunggadewi ini turun tahta, maka para sejarawan menyimpulkan bahwa habisnya pemerintahan sang ratu adalah pada tahun 1351, tepatnya setelah keluarnya Prasasti Singasari. Dalam kitab Pararanton hanya disebutkan Ratu Tribhuwana Tunggadewi meninggal dunia pada tahun 1371, tepatnya setelah upacara pengangkatan Gajah Enggon sebagai patih Majapahit yang baru. Sedangkan suaminya, Kertawardhana Bhretumapel, diketahui meninggal beberapa tahun kemudian setelah meninggalnya sang istri. Tepatnya pada tahun 1386. Dari kedua sosok pemerintah Majapahit tersebut, Tribhuwana Tunggadewi didarmakan ke dalam Candi Pantarapura yang berada di Desa Panggih. Sementara suaminya didarmakan di Desa Japan dalam Candi Sarwa Jayapura. 1. Wanita bukan makhluk lemah yang tidak bisa memimpin. Terbukti di bawah kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Majapahit berada di ambang kejayaan. 2. Seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dengan cepat dan juga cermat.
dengan pemikiran yang cerdas namun tetap diperhitungkan. Yang ketiga, menjadi seorang yang patuh dan pada perintah orang tua tidak akan pernah merugi, seperti patuhnya sang ratu pada ibunya, yakni tanpa membantah, rela naik tahta dan memikul seluruh tanggung jawab besar, yakni kerajaan Majapahit. Yang keempat, menjadi seorang pemimpin harus berani mengorbankan diri, bahkan nyawanya sendiri. Ini tercermin dari kisah sang ratu yang terjun langsung menjadi panglima saat para panglimanya justru sedang berebut posisi. Nah, itu dia sepenggal kisah ratu penguasa di masa lampau, yakni masa keemasan kerajaan Majapahit. Bagaimana? Menarik kan kisahnya? Indonesia memang luar biasa.